Alhamdulillah pemirsa di rumah bertemu lagi bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah. Masya Allah, tadi kita Iya, udah belajar tentang alhamdulillah banget. etika. Betul, etika apa nih? Etika apa nih? Kak? Etika Karena sesuai dengan dalam tema kita apa? Keistimewaan Keistimewaan dalam doa. berdoa, betul banget. Nah, kira-kira tadi disinggung katanya etika. Etika, Pak Ustadz. Etika dalam berdoa memang ada ya Pak Ustadz? Ada nggak? Iya, betul. Jadi tadi kan dibahas ya bedanya harapan dengan doa. Jadi tidak semua harapan itu adalah doa, karena itu dikatakan doa ketika memenuhi etika-etika. Pertama, etika itu harus menghadap Ka'bah, ya, menghadap kiblat. Ya, ini yang dirumuskan oleh para ulama. Kemudian yang kedua juga disampaikan pada waktu-waktu tertentu, waktu-waktu pilihan. Ada waktunya ya? Ya, waktu-waktu pilihan, tempat-tempat pilihan. Sebentar lagi kan Ramadan. Iya, betul. Nah, di Ramadan ini adalah waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa ini. Jadi kalau Makanya semakin ketika banyak berbuka Ramadan. itu, ketika kita berbuka, itu perbanyak doa di sana itu. Karena itu adalah suatu waktu yang mustajab untuk berdoa. Berdoa, Gitu. luar biasa ternyata ya. Iya, kirain waktu berbuka tuh banyakin makan. Ah, itu. Soalnya bingung kan Pak Ustadz. Apalagi kalau buka bersama ya. Iya Pak Ustadz. Aduh, Langsung. sampai lupa doanya. Iya, bahaya itu ya, bahaya. Bahaya ini. Bener. Nah, perbanyak tuh doanya itu. Kirain tuh bebas gitu berdoa kapan aja, pas lagi kemana aja berdoa, ya Allah lancarkanlah segala urusanku. Kirain Oh, bebas. itu benar. Itu kan termasuk pilihan, waktu pilihan juga tuh ketika mau perjalanan itu. Oh betul. Ketika sedang di perjalanan juga adalah waktu yang mustajab untuk berdoa itu. Oh, Ketika di kendaraan itu, makanya di kendaraan itu perbanyak doa, doa. perbanyak zikir. Nah, Al-Quran misalkan Mm-mm. dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 sudah mengingatkan pada kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Mm-mm. Jadi, orang-orang beriman itu menjadi tentram hatinya dengan berzikir. Dan hanya dengan berzikir kepada Allah lah hati menjadi tentram. Jadi Makanya, aman. makanya nanti doa itu dia tidak hanya berkaitan dengan aspek-aspek di mana kita mempunyai keinginan, kita mempunyai kebutuhan. Tapi doa termasuk dalam aspek-aspek bagaimana kita melepaskan beban-beban emosional, melahirkan ketenangan dalam jiwa kita. Makanya saya katakan, yang namanya doa itu refleksi kerinduan jiwa kita kepada sumber dari ketenangan itu. Oh, ternyata seperti itu ya Kang Diki. Betul, Pak Ustadz. Memang ada adabnya mungkin ya. Ada adab yang harus diikuti. Kira saya tadi tuh kayak dari perjalanan kan Pak Ustadz contohnya. Jalan-jalan kita ke mall, Betul. lihat baju cantik. Allah masuk Itu boleh nggak sih Pak Ustadz? Selawatan gitu. Diselawatin. Soalnya kan ada Biar yang berdoa dari bilang hati. ya, Betul Pak Ustadz. Iya katanya kalau diselawatin nanti bisa balik Iya. jadi milik Milik kita. kita, Itu betul nggak, menjadi Pak Ustadz? bagian dari doa. Tapi saya katakan bukan berarti tidak boleh, tetapi adabnya tadi diucapkan dengan cara yang baik. Betul. Ketika memegang pakaian, aduh ini pakaiannya bagus sekali gitu ya, tapi harganya aduh. Aduh mahal, masukin tas. Enggak gitu ya Pak Ustadz. Enggak. Nah, kita pegang ya Allah gitu ya sambil berdoa. Nah, kita baca tuh adabnya puji Allah dulu. Jadi ketika berdoa jangan ujuk-ujuk minta ya. Jangan langsung ya Allah pengen pakaian ini, tapi pakai adab dulu. Kita bagaimana mendekatkan dulu jiwa kita dengan Allah. Menyambungkan sinyal kita dengan Allah itu. Gitu, Pak Ustadz. Jadi kita memuji Allah dulu, menyebut Asmaul Husna gitu ya. Maka tadi dengan sholawat. Gitu. Sholawat. Baru kemudian utarakan permintaan kita. Ah, seperti itu. Dan ternyata. jangan lelah untuk mengulang doa. Kalau misalkan kan sering banget nih kita mengulang doa, terus karena lagi buru-buru, ya Allah biasa. Itu gimana? Gimana itu Pak Ustadz? Misalkan ya Seperti Allah. biasanya ya. Iya, ya Allah seperti Iya. biasa. Itu Iya. kira-kira gimana tuh? Ya termasuk ada tuh kan yang ya Allah, Engkau kan maha tahu ya. Jadi aku nggak perlu ngucapin keinginanku lah gitu ya. Allah kan maha tahu gitu. Iya, Apakah perlu seperti itu? Tentu saja tidak. tidak boleh ya. Tidak. Kenapa? Ya karena Allah yang memerintahkan kita untuk berdoa. Allah yang memerintahkan kita untuk meminta. Ya. Jadi karena Allah memerintahkan dalam Al-Quran itu, Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengabulkan
ya apa yang kau pinta. Nah kalau kita hanya mengucapkan ya Allah biasanya gitu ya, ya Allah biasa ya gitu ya. Iya. Pertama dari sisi adab itu tidak Tidak ada, muncul. iya. Yang kedua juga dari sisi doa tidak jelas apa yang kita minta. Betul. Makanya seharusnya kalau minta itu spesifik ya. Tadi sebenarnya permintaan Kang Diki sudah spesifik Udah kan? bagus ya. Udah bagus dari sisi kontennya. Ya, cuma dari sisi penyampaiannya ini yang kemudian perlu kita perbaiki lagi. Perlu diperhalus lagi dan perlu dikonsistenkan lagi doanya gitu. Jangan loh. Baru tahu ya ternyata seperti itu. Tapi Pak Ustadz banyak banget ini mungkin pemirsa di rumah yang mengeluh ya. Kok doa saya nggak terkabulkan Nggak gitu. sampai-sampai. Nggak sampai-sampai. Udah tiap hari saya berdoa nggak dikabul-kabulkan. Siapa nih pemirsa di rumah yang kayak gitu? Apakah Allah bosan dengan saya? Gimana itu Pak Atau Ustadz? mungkin kayaknya aku disingkirkan deh. Disingkirkan. Atau Pilih gimana nih? kasih nih Allah sama saya. Oke. Jadi begini, ada yang mengibaratkan, analogikan kalau ada pengamen datang ke kita. Suaranya merdu tuh. Betul. Apakah kita langsung ngasih uang? Enggak Pak Ustadz. Didengerin dulu Betul, ya. kita dengerin Karena dulu. suaranya merdu gitu ya. Betul. Nah, kalau pengamennya itu suaranya itu merdu sekali, tetapi lebih merdu kalau diam. Aduh, Pak Ustadz bisa aja nih. Langsung ditolak. Langsung, mohon maaf ya. Nah, gitu. Jadi kadang kita harus berhusnuzon. Makanya termasuk juga adab dalam berdoa itu adalah berhusnuzon. Doa kita tidak diijabah. Bayangkan Nabi Zakaria itu 100 tahun doanya belum diijabah. Wow. Ingin mempunyai keturunan. Nabi Ibrahim itu bertahun-tahun sampai sudah sepuh baru mempunyai keturunan. Nabi Ismail itu, ya. Nabi Ayub kena penyakit itu 32 tahun berdoa. Wow. Ternyata ya. Jadi kita mesti berhusnuzon dengan Allah ketika doa kita belum diijabah. Bukan tidak diijabah, tetapi bukan tidak diijabah, tetapi belum diijabah. Belum waktunya mungkin ya. Berarti bukan pilih kasih ya Pak Ustadz. Bukan Kadang pilih kan, kasih. kok dia bisa kaya, aku enggak. Kok dia bisa beli ini, aku enggak. Padahal dia doa aja jarang, ke masjid aja jarang. Nah, Nah itu. gitu seringnya Pak Ustadz. Bahaya Ada ya. yang Bahaya. seperti itu. Makanya dikenal dalam ajaran Islam ada yang namanya istidraj. Apa itu Pak Ustadz? Istidraj itu jadi Allah seolah-olah memberikan keutamaan kepada orang tersebut. Padahal keutamaan itu bukan merupakan berkah. Aduh. Tetapi siksaan. Ada orang kaya tapi hidupnya tidak tenang. Iya. Gelisah terus itu ya. Gelisah gitu. Terus. Kenapa Punya tuh? kawan itu, dia punya motor mewah, mahal, tapi tidak pernah dipakai. Takut ada yang nyuri, takut jatuh, takut ini itu. Ya untuk apa beli gitu ya. Gitu. Jadi ada yang namanya istidraj. Tetapi kita mesti berhusnuzon terus dengan Allah. Mengembangkan husnuzon dengan Allah. Sebagaimana halnya Nabi Zakaria. Ketika terus-menerus meminta kepada Allah, ya Allah karuniakan padaku keturunan, ya tulangku sudah lemah, rambutku sudah beruban, dan aku tidak pernah berputus asa dengan doaku kepadamu. Tidak pernah berputus asa di sana bermakna tidak pernah kecewa dengan terkabulnya doaku olehmu. Jadi selama 100 tahun berdoa terus, Nabi Zakaria ini, dan akhirnya kemudian dikaruniai ketika usia sekitar 100 tahun, baru dikaruniai Yahya atau Nabi Yahya. Wah ya Gitu. Masya Allah lama banget Luar perjalanannya biasa juga sekali. jauh banget. Jadi pemirsa di rumah jangan menyerah untuk berdoa. Dan kami ingatkan pemirsa di rumah kalau ingin bertanya-tanya dan dijawab langsung oleh Pak Ustadz langsung aja hubungin ke kontak person kita di 0813 9447 7912. Tentunya pemirsa di rumah masih banyak sekali pembahasan kita yang menarik tentunya seputar dengan keistimewaan pada doa. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah.